Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, perkenalkan Bapak namanya Sugeng Budiono. Hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kita tahu bahwa ciri-ciri dari segitiga siku-siku itu adalah dia memiliki salah satu sudut yang nilainya 90 derajat. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ciri dari segitiga siku-siku itu adalah seperti ini misalnya A, B, C. Ada salah satu sudut yang ini sudutnya 90 derajat ya, atau siku-siku. Ini sudutnya 90 derajat. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa sisi AB itu berada di sumbu X, bisa kita tulis dengan X. Sisi BC itu berada di sumbu Y, kita tulis Y. Sedangkan sisi AC ya, ini adalah sisi yang paling panjang di antara ketiga di antara ketiga sisi ini yang paling panjang adalah AC. Maka ini bisa kita tulis dengan R atau radius. Nah, ya, radius. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sih perbandingan trigonometri atau pengukuran tiga sudut ini pada segitiga siku-siku. Nah, ya, pada segitiga siku-siku. Ini kalau dalam bahasa matematika ya sering disebut kalau yang X ini adalah sisi samping. Samping ya, ini sisi samping. Kalau ini misalnya ini sudutnya ya, berarti ini berada di samping sudut. Kalau yang ini Y-nya ini berada di depan sudut. Karena ini sudutnya di sini, depan sudut. Kalau ini sisi miring. Sisi miring itu sisi yang paling panjang. Nah, kita akan mempelajari apa sih sebenarnya perbandingan trigonometri. Yang pertama yang bisa kita bandingkan adalah misalnya nilai dari sinus alfa. Sinus alfa itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Ya, saya ulangi, sisi depan dibagi sisi miring, berarti depan miring. Atau bisa kita tulis depan adalah sumbu Y, miring adalah R atau Y per R. Atau kalau kita lebih spesifik lagi, Y kan panjangnya di sumbu Y panjangnya BC, panjangnya BC. BC per AC. R itu AC ya. Nah, terus ini sinus ya. Sinus itu berarti perbandingan. Nah, sesuai judulnya, perbandingan. Di perbandingan antara sisi depan sudut, berarti kalau kita lihat depan tuh dari sini patokan dari sudut yang ini. Kalau sudutnya di sini di C, berarti depannya yang sini gitu ya, harus paham. Di depannya berarti ini karena sudutnya kita letakkan di sini. Nah, sin alfa berarti depan atau Y per miring R atau BC per AC. Terus ada istilah kosinus, kita singkat dengan cos saja. Jadi cos sudut alfa itu nilainya sama dengan samping, sisi yang ada di samping sudut. Ini sudutnya berarti di samping itu sini, dibagi dengan sisi miring. Nah, atau samping itu AB atau X ya per R ya, X per R, atau AB per AC. Nah, gitu ya. Terus ada lagi satu lagi tangan alfa itu sama dengan sisi depan bagi sisi samping. Depan itu berarti Y, samping itu X atau BC AB per AB ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini yang paling harus dipahami adalah tiga ini ya, tiga perbandingan ini, karena ini manfaatnya sangat besar ya, baik dalam dunia arsitektur atau dalam ilmu-ilmu lain seperti fisika. Ini sering digunakan ya, perbandingan trigonometri ini. Tetapi selain ini kita juga mengenal istilah misalnya kosekan alfa sama dengan itu 1 per sin alfa.
nilainya ya. 1 per sin alfa kalau kita tulis hasil akhirnya saja berarti 1 per, misalnya sin alfa kan BC per AC, BC per AC, jadi 1 per BC per AC itu nilainya sama dengan AC per BC ya. Nah itu. Terus sekan, nah sekan alfa itu 1 per cos alfa. 1 per cos alfa kita tahu bahwa 1 per cos alfanya AB per AC, AB AC, 1 per AB per AC itu nilainya AC per AB, gitu aja ya. Nah terus ada lagi yang terakhir adalah kotangen. Sebenarnya bukan yang terakhir ya, tapi ini aja yang kita pelajari. Kotangen alfa. Kotangen alfa itu adalah sepertangan alfa. Nah berarti kalau kita tulis 1 per tangan alfa itu BC per AB. Berarti kalau 1 per BC per AB sama dengan AB per BC ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih mempermudah kita mempelajari trigonometri ini nanti, kalian juga harus mengetahui Pitagoras. Mungkin di SMP udah sering ya. Teorema Pitagoras. Ya, teorema Pitagoras itu bunyinya gimana? Jadi sisi terpanjang pada sebuah segitiga siku-siku atau R dikuadratkan itu nilainya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, jadi ini panjangnya itu sama dengan ini kuadrat, R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ini. Nah, sebagai contoh ya. Contoh biar ini lebih mudah dipahami nanti ya. Misalnya ada segitiga seperti ini. Nah, siku-sikunya di sini, tapi ini hanya berlaku segitiga siku-siku ya. Misalnya ini 4, ini 3, nih A, B, C, maka tentukan R-nya. Tentukan R-nya, berarti R sama dengan, kita lihat rumus ini, R kuadrat sama dengan E kuadrat atau AB ya. Jadi E kuadrat itu kita tulis AB berarti 4 kuadrat tambah 3 ya, ini Y kuadrat berarti 3 kuadrat sama dengan 16 tambah 9. Di R kuadrat sama dengan 25. Berarti kalau R saja ya, R saja sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi ini ya. Jadi intinya Pitagoras ini kalian harus tahu. Tapi kalau cari X kuadrat, berarti kalau X kuadrat berarti karena X itu bukan sisi terpanjang, berarti kalau X kuadrat itu sama dengan R kuadrat dikurang Y kuadrat gitu ya. Karena yang terpanjang adalah R. Yang ini adalah sisi-sisi yang pendek. Berarti kalau cari Y kuadrat, R kuadrat dikurang X kuadrat. Nah itu ya, ini intinya. Ini harus bisa. Jadi setelah ini bisa, baru kita bisa lanjutkan ke perbandingan trigonometri. Oke, untuk menambah wawasan kita akan memberikan satu buah latihan ya untuk mengerjakan trigonometri ini. Misalnya diberikan segitiga siku-siku, ini contoh. Ada segitiga siku-siku di sini. Ya, ini A, B, C. Nah, berarti kita lihat di sini siku-sikunya di sini. Nah, berarti di sini sudutnya 90 derajat. Terus diketahui bahwa sudut alfanya di sini. Di sini sisinya panjangnya 5, di sini diketahui 12 dan di sini 13. Sudah diketahui dalam soal. Semuanya sudah diketahui sisi-sisinya ya. Tentukan misalnya sin alfa. Nah, ya, sin alfa, cos alfa, tan alfa. Nah, ini soalnya ya. Dari segitiga yang ada di sini. Kita lihat. Sekarang apa rumus sin alfa? Kembali lagi ke sini. Sin alfa adalah sisi depan bagi sisi miring. Kita lihat sudutnya di sini. Berarti sisi depan adalah ini. BC ya. BC. Sisi miringnya adalah nih, sisi miring, berarti AC. Berarti kita bisa tulis BC itu nilainya 5, AC 13.
Jadi kita udah tahu. Berarti nilai dari sin alfa itu 5/13. Gitu ya. Terus cos alfa. Kita lihat rumusnya. Cos alfa adalah samping bagi miring. Cos alfa adalah samping. Nah, dalam hal ini di sudutnya berarti yang samping sebelah sini BA ya. Atau AB. AB per sisi miring AC. Nah, berarti sama dengan 12/13. Terus tangen alfa. Tangen alfa adalah sisi depan, berarti BC per sisi samping atau B atau A AB. Berarti sama dengan 5/12. Nah, jadi seperti itu ya. Ternyata mudah ya. Kalau ada segitiga seperti ini, terus kalian ditanya tentukan nilai sin alfa, cos alfa, tangen alfa, bisa jawab semua. Ini jawabannya. Berarti sin alfa nilainya 5/13, cos alfa 12/13, tangen alfa 5/12, dan seterusnya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama ya. Nah, contoh 2. Contoh yang kedua. Nah, misalnya ada segitiga seperti ini. Ya, di sini ada panjangnya 25, di sini 15. Nah, terus ini ada A, ini B, ini C. Kalau kita lihat dari bentuk segitiga ini berarti siku-sikunya di C di sini ya. Ini sudut siku-sikunya di sini. Terus dalam soal di sini ada ditulis alfa. Nah, di sini yang diketahui hanya dua sisi, yaitu sisi AC dan AB. AC dan AB. Sedangkan CB tidak diketahui. Misalnya soalnya tentukan ya. Soal yang ini. Soal yang nomor 2 tentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa. Nah, sama dengan ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, kita lihat sudutnya. Nih, sudutnya. Ingat, sin itu apa? Sin itu adalah sisi depan. Sisi depan. Nih, sisi depan dibagi sisi miring. Karena sudutnya di sini, berarti yang depan ini, depan sudut. Nah, ini depan sudut berarti belum ada nilainya. Sedangkan sisi miringnya udah ada, ini sisi terpanjang 25. Nah, berarti kita harus cari dulu CB ini, panjang CB ini menggunakan teorema Pitagoras seperti yang sudah kita pelajari tadi. Nah ya, menggunakan teorema Pitagoras ini. Nah, berarti kalau kita lihat AB adalah sisi terpanjang, ya ingat kalau sisi terpanjang itu ciri-cirinya dia berada di depan sudut 90 derajat. Itu adalah sisi terpanjang ya, sisi terpanjang. Berarti kalau kita cari CB ya, panjang dari CB kuadrat itu berarti sama dengan AB kuadrat karena yang terpanjang dikurang AC kuadrat. AC kuadrat. Berarti kita tulis saja di sini 25 kuadrat kurang 15 kuadrat. Ini CB masih kuadrat ya. Ya, sama CB kuadrat sama dengan 625 dikurang 225. Jadi CB kuadrat sama dengan 400 ya. Berarti kalau CB saja, karena tidak boleh dalam kuadrat, itu akar dari 400 nilainya adalah 20. Berarti panjang CB otomatis kita dapat nilai 20. Nah, setelah ketahuan seluruh sisinya, 3 sisi dari segitiga ini sudah kita ketahui, baru kita bisa menjawab sin ya. Sin alfa berarti depan, sisi depan, ingat. Sin itu depan bagi miring, berarti karena sudutnya di sini, depannya ini berarti 20, atau kalau kita tulis ini BC bagi sisi miringnya yang terpanjang ya, AB. Nah, berarti 20 dibagi 25. Nah, ini bisa kita sederhanakan, misalnya kita bagi 5, berarti 4/5 gitu ya. 4/5 jawabannya. Terus cos alfa, cos itu ingat samping sudut, karena sudutnya sini, sampingnya berarti ini 15 dibagi sisi miring ya, atau kita tulis saja AC dibagi AB.
Berarti sama dengan 15 per 25. Bisa kita bagi 5, 3 per 5. Jadi seperti itu ya. Terus tangan itu adalah depan samping ya. Depan berarti BC, samping adalah AC. Berarti sama dengan 20 per 15. Ini bisa sederhanakan bagi 5, 4 per 3. Jadi seperti itu ya. Nah, inilah secara umum trigonometri itu seperti ini semua. Jadi mudah ya, sebenarnya sangat mudah. Sekarang saya akan berikan latihan. Coba kalian kerjakan di sini. Ini saya hapus ya. Ini boleh dicatat dan di screenshot. Terus ini saya akan berikan latihan. Misalnya ini ada segitiga seperti ini. Jadi siku-sikunya di sini. Misalnya ini A, B, C. Sudutnya misalnya di sini beta saja saya tulis. Di sini ada 3 cm. Di sini 5 cm ya. Nah, berarti CB belum diketahui. Berarti kalian tentukan A sin alfanya berapa, sin beta berapa, B cos beta berapa, C tangen beta berapa. Nah, gitu ya. Jadi silahkan dikerjakan, kemudian hasilnya nanti kalian kirim pada Google Classroom. Terus sebagai bukti bahwa kalian telah menyimak pelajaran ini, silahkan tonton video ini ya, yang ada di YouTube ini, tonton. Di subscribe bagi yang belum. Subscribe. Komen ya. Komen dengan cara menulis nama spasi kelas. Jadi Bapak bisa memantau siapa saja yang telah menyimak pelajaran kita hari ini. Oke, sekian saja yang bisa Bapak sampaikan pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.